Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok alat penghitung benih lobster otomatis berbasis kecerdasan buatan dengan manajer project Ibu Rizka Analia. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Bunga Fadila Anggia dengan NIM 4211901049. Saya Icana Sega dengan NIM 4211901051. Dan saya Fira Madani Yaser dengan NIM 4211901054. Baiklah, saya akan memulai presentasi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan sebagian besar merupakan perairan yang di dalamnya terdapat berbagai sumber daya alam, yang mana salah satunya merupakan lobster. Lobster adalah salah satu sumber daya di perairan Indonesia yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Berikut adalah work breakdown struktur kami. Dalam proyek ini, kami menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi objek, yang mana objeknya adalah benih lobster dengan metode YOLO. Jadi apa itu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan adalah simulasi kecerdasan yang dimiliki manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram untuk berpikir seperti manusia. Sedangkan menurut McLeod dan Shell, kecerdasan buatan adalah kegiatan membuat mesin seperti menjadi komputer yang memiliki kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan yang ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI adalah sistem komputer yang dapat melakukan pekerjaan yang umumnya membutuhkan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Benih lobster. Selanjutnya ada benih lobster. Benih lobster merupakan komoditas kelautan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan salah satu sumber plasma nafta yang dimiliki Indonesia. Lalu ada YOLO. YOLO merupakan algoritma yang kami gunakan dalam proyek deteksi objek di sini. Sebelum menjelaskan topik YOLO, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah YOLO. YOLO adalah algoritma pendeteksian objek yang canggih dan sangat cepat, sehingga hampir menjadi cara standar untuk mendeteksi objek di bidang komputer. Sebelumnya, orang menggunakan sliding window object detection. Kemudian versi yang lebih cepat ditemukan seperti RCNN, Fast RCNN, dan Faster RCNN. Tapi pada tahun 2015, YOLO ditemukan. Lebih tepatnya diresmikan pada tahun 2016. Pertama kali dibuat oleh Joseph Redmond pada tahun 2016. Pada YOLO versi pertama ini, sistem objek real-time berbasis jaringan saraf konvolusional, dan kemudian pada tahun berikutnya 2017 pada Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Joseph Redmond dan ahli Farhadi merilis YOLO V2 yang telah meningkatkan akurasi dan kecepatan algoritmanya. Lalu pada tahun selanjutnya, Joseph Redmond dan Ali Farhadi merilis YOLO V3 yang telah meningkatkan kinerja dalam pendeteksian objek. Lalu karena Joseph Redmond memiliki beberapa masalah dalam kehidupannya, jadi dia menghentikan penelitiannya. Lalu pada tahun 2020 YOLO versi 4 ditemukan oleh Alexei Boshkovsky. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Vio Ramadhani. Kepada Vio, dipersilakan. Selanjutnya, YOLO you only look once. YOLO bekerja untuk memproses gambar dengan convolutional neural network (CNN), di mana sebuah gambar tidak hanya diklasifikasikan tetapi juga diberi kotak pembatas sebagai penanda lokasi objek yang terdeteksi. Terus CNN menggunakan proses konvolusi
dengan cara memindahkan kernel filter konvolusi dengan ukuran tertentu ke sebuah citra. Komputer mendapatkan informasi baru yang representatif dari hasil perkalian dengan citra dengan filter yang digunakan. Ini CNN memberi kemampuan untuk mengenali suatu objek di mana ia pun muncul dalam sebuah gambar. Selanjutnya, flowchart system. Berdasarkan flowchart di atas, webcam merupakan alat yang digunakan sebagai alat pengambilan gambar yang selanjutnya akan dideteksi. Kemudian hasil dari pengambilan gambar akan diproses dengan algoritma YOLO dengan menggunakan dataset yang digunakan untuk melakukan transfer learning atau pencocokan gambar yang sudah dilatih pada dataset. Lalu, terdapat percabangan yang pertama adalah apabila terdapat benih udang atau lobster yang terdeteksi, dan kedua apabila tidak ada benih yang tidak terdeteksi. Maka selanjutnya jika dia terdeteksi, dia akan dihitung menggunakan build yang tersedia pada Python yang disebut len. Setelah proses perhitungan selesai, maka hasil akan ditampilkan di layar. Namun apabila tidak terdeteksi, maka hasil perhitungan adalah 0. Cause effect diagram fishbone dapat dilihat dari diagram di atas, merupakan hasil pengujian menggunakan fishbone. Hasil deteksi yang tidak akurat dapat disebabkan dari berbagai hal. Satu, itu ada labeling yang tidak terdapat pada bounding box. Kualitas gambar dan video akan menjadi buruk. Terus kesalahan pada program. Kesalahan pada program ini merupakan kesalahan yang fatal karena sumber atau pusat keseluruhan proyek ini adalah pemrograman. Jika terjadi kesalahan atau error pada pemrograman, maka proyek tidak dapat dijalankan. 3. Komputer yang tiba-tiba berhenti karena kurangnya kemampuan prosesor untuk memproses data. Lalu kekurangan kecerahan pencahayaan serta kamera webcam yang tidak bisa fokus. Itu karena berpengaruh pada proses pendeteksian. Karena apabila kekurangan pencahayaan, maka objek tidak terlihat oleh kamera dan tidak dapat dideteksi serta dihitung. Terus saat training data, ketika hasil grafik current effect loss tinggi, maka dapat dipastikan hasil pelatihan tidak cukup bagus. Dan sebaliknya, jika grafik current effect loss-nya menurun, maka hasil pelatihan akan semakin bagus. Terus dikatakan kurang jelas karena benih udang dan lobster itu sendiri berwujud transparan dan sukar bisa dilihat sekilas saja. Tentu benih itu merupakan makhluk hidup yang bisa bergerak bebas kemana-mana, sehingga dapat mengakibatkan tidak akuratnya hasil deteksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ican. Kepada Ican dipersilakan. Berikut adalah flowchart training dari dataset. Yang pertama ada anotasi citra atau biasanya disebut dengan labeling. Labeling itu merupakan proses membuat label dengan cara memberi kotak pembatas serta nama kelas setiap citra. Nah, dalam proses labeling ini hal yang harus diperhatikan adalah dalam membuat kotaknya itu sendiri tidak boleh terlalu besar ataupun terlalu kecil, harus benar-benar sesuai dengan ukuran benih itu sendiri. Kemudian adalah file trend dan tes berisi alamat gambar. Kemudian ada obj names berisi nama kelas. Baru ada obj data merupakan alamat dari ketiga file, yang mana ketiga file itu adalah file train, test, dan obj name. Kemudian ada file.cfg, itu berisi kode untuk training dataset. Selanjutnya ada file weight berisi bobot hasil training dataset. Nah, kemudian gambar di sampingnya ada flowchartnya. Yang pertama adalah mulai, kemudian proses labeling, baru pembuatan file train, test, dan obj name, kemudian pembuatan file obj data, kemudian menyiapkan file.cfg YOLO factory, kemudian mulai train. Karena nggak cukup, dilanjutkan ke sebelahnya, lalu dilakukan iterasi sampai 100.
100 kali. Kami mengisi iterasi itu sebanyak 100 kali di sintaksnya. Kemudian jika sudah selesai melakukan iterasi 100, disimpan, kemudian diiterasi lagi sebanyak 1000, disimpan, jika tidak diulang, baru iterasi lagi 2000, kemudian simpan, baru selesai. Selanjutnya labeling in YOLO mark. Nah, beginilah contoh dari labeling YOLO marknya. Itulah hal yang harus diperhatikan yang tadi yang saya telah katakan. Pemberian kotak pada labeling itu harus benar-benar sesuai dengan ukuran dari benih itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah chart. Nah, berikut adalah hasil dari chart labeling, hasil trainingnya. Nah, di sini ada keterangan, ada AVG loss. Ini AVG loss sebesar 0,125, ada iterasi sebanyak 9724. Ini ada estimasi waktunya. Nah, untuk AVG loss semakin rendah dia, di bawah 1 atau 0,00 berapa gitu, itu mendapatkan hasil yang bagus ya, hasil yang sangat baik. Kemudian iterasi itu sendiri adalah pengulangan ya. Pengulangan setiap satu gambar itu sebanyak berapa? Misalnya satu gambar itu 100. Nah, jadi gambar itu di train sebanyak 100 kali atau 1000 berapa gitu. Nah, kemudian ada pada saat mau training kita harus mengisi beberapa variabel seperti subdivisi, max batch-nya, dan filter. Nah, di sini kami menggunakan subdivisi sebanyak 8, max batch-nya itu 10.020 dan filternya 18, di mana 18 itu kita dapatkan dari rumus kelas ditambah 5 kemudian dikali 3. Selanjutnya demo. Nah, untuk menampilkan demo, di sini telah kami tampilkan berupa sintaksnya, yaitu darknet detektor demo CFG bla 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 bla. Nah, itu untuk menampilkan hasil demo. Berikut hasil demonya. Kemudian ada video hasil demo. Ya, kurang lebih seperti itulah hasil training kami. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.